Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kenalkan, nama saya Nunun Nuraida dan kali ini saya akan mencoba membagikan hasil pelatihan yang sudah saya ikuti. Pelatihan ini bertajuk Kecerdasan Buatan AI untuk Efisiensi Administrasi Guru dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Dalam hal ini, dia adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Secara sederhana, AI memungkinkan mesin untuk berpikir seperti layaknya manusia dan belajar dari pengalaman mirip dengan cara manusia melakukannya. Artinya AI ketika kita diberikan prompt sesuai dengan yang kita inginkan, dia akan berusaha untuk mencari tahu dan mencari data yang sudah ada di metadatanya. Apa manfaat AI untuk pendidikan? Dalam hal ini kita bisa banyak belajar menggunakan AI. Pertama yaitu untuk personalisasi pembelajaran. Artinya kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan siswa didik yang beragam. Jadi kita bisa personalisasi, misalnya siswa ini butuhnya seperti apa, maka kita bisa menggunakan bantuan AI untuk merealisasikannya. Yang kedua adalah otomatisasi tugas administratif. Di sini kita bisa membuat tugas-tugas administrasi kita dengan menggunakan bantuan AI sehingga akan lebih efisien dan efektif. Kemudian juga meningkatkan aksesibilitas. Ini kita bisa mengakses mudah diakses semua yang kita kerjakan atau tugas-tugas yang kita lakukan, pembelajaran itu dapat diakses oleh siswa. Dan juga memberikan umpan balik yang lebih baik dengan menggunakan AI, maka ketika kita membuat feedback maka itu akan lebih mudah dihasilkan. Kemudian juga membuat materi ajar yang lebih menarik. Nah ini sangat membantu para guru untuk bisa menciptakan materi ajar yang membantu siswa belajar yang mungkin akan lebih menarik dari yang kita buat tanpa menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah menganalisis data untuk mendukung keputusan. Nah, dengan data yang sudah ada, mereka akan bisa mengumpulkan data yang sudah kita masukkan sehingga kita bisa membuat keputusan yang akan lebih cepat dengan olahan data yang sudah dibantu oleh AI. Nah, keterampilan menggunakan AI untuk tugas administratif. Ada beberapa aplikasi yang bisa membantu guru untuk menunjang pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah aplikasi untuk membuat RPP. Di sini guru bisa menggunakan beberapa AI yaitu ChatGPT atau OpenAI. Dengan prompt yang tepat, maka kita akan bisa mendapatkan hasil RPP yang sesuai dengan yang kita maksud. Kemudian kedua ada Canva for Education. Kita ada juga Quillions, kemudian juga kita punya Google Classroom, ClassPoint AI dan juga Teachmate AI. Teman-teman bisa langsung Google dan mencari tahu bagaimana AI tersebut digunakan. Kemudian yang kedua ada aplikasi untuk penilaian otomatis. Nah ini sangat membantu kita guru-guru untuk bisa membuat penilaian yang lebih cepat dan efisien. Pertama adalah Quizzes, kemudian kita punya Kahoot, kemudian kita ada Socrative, Google Form, ClassTime, Exam Online dan juga Schoology, maaf. Nah di sini yang mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya Quizzes Kahoot. Nah teman-teman bisa juga mulai menggunakan Socrative, ClassTime, Exam Online dan juga Schoology. Untuk platform analisis data kita punya yang namanya Google Classroom. Ini kita banyak gunakan ketika kita awal terdampak COVID yang dimana siswa harus belajar dari rumah. Kemudian kita punya Khan Academy, Century Tech, kemudian ada ClassTime, Microsoft Teams dan juga Quizzes. Nah, terakhir adalah aplikasi untuk membuat media ajar. Aplikasi untuk membuat media ajar ini memang membantu kita, memudahkan kita menciptakan media ajar yang sangat menarik, yaitu ada Canva dengan PowerPoint-nya, juga bisa membuat video, bisa merekam juga video dan lain-lain. Kemudian ada Lumen 5, ada Powtoon, ada Quizlet, ada ClassPoint dan AI juga. Ini AI tools yang bisa digunakan untuk teman-teman pengajar membantu mengembangkan media ajarnya, membuat RPP, melakukan penilaian dan juga menganalisis data hasil pembelajaran. Tantangan apa yang kita hadapi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka saat ini? Nah,
karena memang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah sebetulnya sekarang kita nggak tahu ya apakah ada nama baru atau tidak, tapi memang ini pelatihan ini memang kita ikuti ketika masih maraknya kurikulum merdeka. Nah tantangannya apa? Yang pertama adalah beban administrasi yang meningkat. Nah, kita sudah banyak membuat administrasi, kemudian juga ada kebutuhan personalisasi pembelajaran, di mana kita menerapkan juga adanya diferensiasi pembelajaran. Kemudian ada evaluasi yang komprehensif dan juga pembuatan modul ajar. Nah, tantangan-tantangan inilah yang membuat guru harus bisa membuka dirinya untuk hal-hal yang baru, dan saat ini adalah adanya tools AI. Nah, solusi dari tantangan tersebut bisa kita bantu dengan menggunakan AI, yaitu untuk otomatisasi pelaporan dan penilaian. Kemudian kita bisa juga melakukan analisis data untuk personalisasi pembelajaran menggunakan AI, sehingga kita tahu oh siswa A itu kendalanya di mana, bagusnya di mana. Kemudian siswa B seperti itu juga. Kemudian kita juga bisa menjadikan AI menjadi alat bantu untuk membuat modul ajar sehingga lebih efisien dan efektif. Implementasi AI yang efektif itu sendiri harus memperhatikan 3 hal, yaitu ada specific needs, identifikasikan kebutuhan spesifik yang kita cari sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah teacher training. Nah, implementasi AI ini akan sangat efektif jika memang guru-guru teman-teman itu mengikuti pelatihan atau pengembangan guru, karena kadang misalnya kita belum bisa belajar secara mandiri walaupun sudah tutorialnya, maka kita butuh untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan guru. Kemudian ketiga adalah evaluation, harus ada evaluasi berkala dan penyesuaian. Artinya apakah yang kita gunakan tools AI ini cocok dengan yang kita butuhkan di kelas kita atau tidak, dan sesuaikan dengan kebutuhan kita, tidak kemudian semerta-merta hanya copy paste saja atau melakukan menggunakan AI dengan total seluruhnya tanpa ada penyesuaian dengan kebutuhan kita sebagai guru. Nah, kesimpulannya bahwa AI memiliki potensi untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi guru, memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan yang lebih personal dan berkualitas kepada siswa. Namun perlu juga diperhatikan, 1. Pertimbangkan etika dan keamanan data ketika kita menggunakan AI bagi siswa-siswi kita. Yang kedua, peran AI sebagai alat bantu. Perlu dicatat bahwa alat bantu dan bukan pengganti guru. Tetap untuk pendidikan, guru adalah yang terbaik atau yang terbanyak memberikan ilmunya kepada anak-anak, yang memberikan masukan, arahan, dan juga membimbing karakter siswa. Kemudian yang ketiga, mari kita eksplorasi dan inovasi pemanfaatan AI. Jadi kita juga sebagai guru tidak hanya menerima saja, kita pun harus bisa mengeksplor dan membuat pemanfaatan yang baru dari AI yang sudah kita gunakan. Itu saja mungkin dari saya, dari diseminasi pelatihan yang sudah saya ikuti. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Silahkan teman-teman bisa mencoba link-link atau aplikasi-aplikasi tools yang AI yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa kita dan pembelajaran kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.